Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Noni untuk mempelajari matematika. Untuk hari ini kita akan membuat suatu proyek yang Miss Noni berjudul membatik dengan menggunakan sudut. Nah, bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan? Bahan dan alatnya adalah yang pertama satu buah jangkar, kemudian busur lingkaran, kemudian penggaris, kemudian kertas. Saya misalnya menggunakan kertas A4, kemudian misalnya juga menggunakan pensil warna. Oke, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Setelah itu, kita akan mempelajari dulu bagaimana cara menggambar sudut-sudut istimewa. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa sudut-sudut istimewa yang bisa kita gambar tanpa menggunakan suatu busur, hanya cukup dengan menggunakan jangkar. Sudut-sudut istimewa apa sajakah itu? Sudut istimewa yang bisa dibentuk oleh jangkar adalah sudut 90 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, sudut 30 derajat, serta sudut 120 derajat. Baik, misalnya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menggambar sudut-sudut istimewa tersebut. Setelah itu, misalnya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan proyek membatik menggunakan sudut-sudut istimewa tersebut. Kita mulai ya, silahkan teman-teman siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya, bagaimana cara menggambar sudut-sudut istimewa dengan menggunakan jangkar. Yang kita akan mencoba menggambar yang pertama dulu, yaitu menggambar sudut 90 derajat. Untuk menggambar sudut 90 derajat, yang teman-teman perlu lakukan adalah, yang pertama, membuat garis dengan panjang, misalnya menggunakan panjang 6 cm. Oke? Misalnya menggunakan panjang 6 cm. Baik. Teman-teman untuk menggambar jangan terlalu ke pinggir ya, karena nanti busur lingkarannya tidak sampai. Jadi agak ke tengah. Silakan mulai menggambar garis sepanjang 6 cm. Setelah itu, beri titik di ujungnya menjadi titik A dan titik B. Titik ini nanti akan sebagai patokan kalian untuk membuat busur lingkaran, alias ini titik-titik ini akan menjadi pusat lingkarannya. Setelah itu, teman-teman silakan ambil jangkanya, bentuk jangkanya dengan jari-jari 4 cm. Oke, bentuk jangka dengan jari-jari 4 cm. Setelah itu, buatlah busur setengah lingkaran dari titik B, busur setengah lingkaran, seperti ini. Kemudian juga dari titik A. Nanti teman-teman akan melihat ada dua titik pertemuan antara busur lingkaran A dan busur lingkaran B. Titik pertemuannya silahkan ditandai. Setelah itu, teman-teman tarik garis. Hubungkan dua titik perpotongan dari busur lingkaran tersebut. Nah, kalau sudah selesai, maka teman-teman sudah menggambar sudut 90 derajat. Untuk mengeceknya, silahkan ambil busur lingkaran, kemudian ukur sudut yang terbentuk dari titik pusat ini. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nolnya di sini sampai di sini, ini 90 derajat. Sehingga sudut ini, masing-masing sudut ini,
kita sudah membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, kita akan menggambar sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat itu sebenarnya adalah sudut terbentuk dari sudut 90 derajat yang dibagi dua. Sehingga 90 derajat dibagi dua hasilnya 45 derajat. Sehingga untuk menggambar sudut 45 derajat, silahkan mulai dengan menggambar 90 derajat terlebih dahulu. Setelah itu, kalian ambil jangkanya, kemudian kalian bentuk jari-jari lingkarannya menjadi 3 cm. Kenapa misalnya pakai jari-jari 3 cm? Ya, jari-jarinya 3 cm aja. Kenapa? Karena supaya nanti dari titik pusat ini, misalnya akan membentuk 1/4 lingkaran. Cukup 1/4 lingkaran saja. Oke. Nih. Kalau misalnya garis utama yang tadi kalian bentuk tidak mencapai busur 1/4 lingkaran, boleh diperpanjang. Oke, seperti ini, misalnya diperpanjang. Nah, nanti akan ada titik perpotongan di sini, teman-teman. Ini titik perpotongannya di B. Kemudian di sini titik perpotongannya misalnya kasih nama titik C. Setelah itu misalnya akan membentuk jari-jari lingkaran menjadi 4 cm. Sudah? Kalau sudah menjadi 4 cm, nah dari titik B, misalnya akan membuat busur lingkaran. Pasti dia akan nyambung sama yang tadi kita bikin. Sudah? Kemudian lakukan dari titik C. Cukup membuat busur lingkaran saja sampai ada titik perpotongan di sini. Nih, nanti teman-teman lihat, di sini ada titik perpotongannya nih. Nih, ada titik perpotongannya. Nah, titik perpotongannya ini, silahkan kasih nama titik D. Setelah terbentuk titik D, silahkan tarik garis dari titik pusat yang tadi ini, dari titik pusat ini ke titik D. Hati-hati ya teman-teman, harus tepat sekali. Karena perbedaan sedikit aja meleset akan mengakibatkan jumlah derajatnya akan bergeser sedikit. Ini. Nah, kalau sudah, sudut yang terbentuk ini, ini besarnya 45 derajat. Ya. Kita cek dengan menggunakan busur. Silahkan teman-teman cek apakah sudut yang terbentuk menjadi sudut 45 derajat. Ini teman-teman bisa lihat, sudut yang terbentuk adalah sudut 45 derajat. Sudah, alhamdulillah kita sudah membuat sudut istimewa 90 derajat dan 45 derajat. Selanjutnya, kita akan menggambar sudut istimewa 60 derajat, 30 derajat, dan 120 derajat. Untuk menggambar sudut istimewa 60 derajat, yang perlu kita lakukan adalah menggambar sebuah garis horizontal kembali. Panjangnya cukup 5 cm saja. Oke, silakan teman-teman buat garis horizontal dengan panjang 5 cm. Sudah? Kalau sudah, kemudian teman-teman beri titik. Di sini titik A, di ujung kiri dan di ujung kanan titik B. Setelah itu, silakan bentuk jari-jari jangkanya. Nih, bentuk jari-jari jangkanya menjadi 4 cm. 3 cm juga boleh, ini bebas. Asal jangan diubah. Syaratnya itu ya. Jadi, jari-jari lingkaran untuk membentuk sudut 60 derajat tidak berubah jari-jarinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Dari titik B,
Ini dari titik B, teman-teman silahkan buat setengah lingkaran. Oke, silahkan buat setengah lingkaran. Seperti ini. Nanti akan terdapat perpotongan di garis AB. Titik perpotongannya kita kasih nama titik C. Silahkan ditandai. Titik perpotongannya kasih nama titik C. Dari titik C, kita potong si busur setengah lingkaran. Seperti ini. Kita potong busur setengah lingkarannya seperti ini. Sehingga nanti titik perpotongannya kita beri nama titik D. Setelah mendapatkan titik D, silakan teman-teman tarik garis. Silakan teman-teman tarik garis dari titik B ke titik D. Sudah cukup. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, maka sudut CBD besarnya akan 60 derajat. Silakan teman-teman cek, ambil busur lingkarannya. Karena ini ke arah kiri, seperti ini ya teman-teman. Karena ini ke arah kiri, maka teman-teman lihat nolnya dari kiri. Ya, lihat nolnya dari kiri, ternyata pas 60 derajat. Seperti itu. Baik, misalnya akan menggambar sudut 120 derajat. Caranya sama seperti tadi, kalian bikin garis AB dulu, kemudian dengan jari-jari 4 cm, kalian bikin setengah lingkaran, seperti ini, sehingga ada perpotongan di titik C terhadap garis horizontal AB. Setelah itu dari titik C, kalian potong lagi busur lingkarannya. Nanti kalian akan mendapatkan titik D. Nah, untuk membuat 120 derajat, dari titik D, kalian lanjutkan lagi potong busur lingkarannya. Oke. Kalian buat lagi, potong busur lingkarannya, sehingga akan membentuk titik E di sini. Sudah? Kalau sudah mendapatkan titik E, maka silahkan tarik garis dari B ke E. Seperti ini. Nah, sudut CBE yang terbentuk, ini besarnya adalah 120 derajat. Oke, besar sudutnya akan 120 derajat. Kita lihat. Nah, ini dari CBE besar sudutnya 120 derajat. Ingat ya teman-teman, karena kita menggambarnya ke arah kiri, maka titik nolnya mulai dari kiri. Oke, jadi itu adalah tahapan untuk membuat sudut 120 derajat. Gampang ya? Yang pertama gambar garis horizontal AB, kemudian dengan jari-jari 4 cm, kalian bikin setengah lingkaran. Setelah itu, nanti ada perpotongan di titik C. Titik C jadi pusat lingkaran. Kalian potong si busur setengah lingkaran tadi. Setelah itu, dari titik perpotongannya, yaitu titik D, kalian potong lagi setengah lingkarannya. Hingga mendapatkan titik E. Nah, sudut yang terbentuk ini adalah 120 derajat. Selanjutnya, misalnya akan membentuk sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat dibentuk dari sudut 60 derajat dibagi 2. Sehingga caranya akan sama dengan cara menggambar sudut 60 derajat dulu. Setelah itu dari 60 derajat kita akan bagi 2 sudutnya. Oke, kita mulai ya. Gimana tadi caranya? Yang pertama adalah menggambar garis horizontal kembali dengan panjang 5 cm. Oke. Buat garis horizontal kembali dengan panjang 5 cm. Kasih titik di kiri A dan di kanan B. Setelah itu ambil jangkanya. Biar mudah, misalnya tetap pakai jari-jari 4 cm. Kita bikin perpotongan lagi. Gambar setengah lingkaran di sini.
Seperti ini. Oke. Nanti akan ada perpotongan di titik C. Nah, ini misalnya kasih nama C di sini. Oke. Nah, dari titik C, misalnya akan memotong busur setengah lingkaran. Jadi titik pusatnya sekarang di C, jari-jarinya tetap 4 cm untuk mendapatkan titik D. Oke. Untuk mendapatkan titik D. Nah, kalau tadi pada sudut 60 derajat, dari titik D ke B kita akan tarik garis, maka akan membentuk sudut 60 derajat. Tapi karena kita akan membentuk sudut 30 derajat, maka sudut 60 derajat ini kita bagi dua. Gimana caranya? Setelah dapat titik D, teman-teman ubah sekarang. Jari-jari jangkanya menjadi 5 cm atau harus lebih besar dari jari-jari sebelumnya. Kenapa? Untuk mendapatkan titik perpotongan. Setelah jari-jarinya 5 cm, teman-teman silahkan buat busur lingkaran dari titik C. Busur aja, lingkaran, busur lingkaran. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian ambil dari titik D juga, bikin busur lingkaran yang memotong. Nah, teman-teman akan dapat perpotongan di sini. Titik perpotongannya ini kita kasih nama E. Nah, silakan teman-teman tarik garis dari titik E ke titik B. Hati-hati, harus presisi ya, supaya sudutnya tidak berubah. Nah, akan menjadi seperti ini. Sudut yang terbentuk ini adalah sudut 60 derajat. Selesai. Sorry, bukan. Nah, sudut setelah kalian tarik garis dari titik E ke B, maka sudut yang terbentuk adalah sudut 30 derajat. Oke, ini adalah sudut 30 derajat yang terbentuk. Untuk mengeceknya, silahkan ambil busur, kemudian mulai dari 0, kita lihat apakah dia membentuk sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat berarti teman-teman sudah benar. Ya, lanjut. Bonus yang terakhir, misalnya akan menggambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi juga bisa loh dibentuk dengan menggunakan si jangka. Kita akan menggunakan jangka untuk menggambar segitiga sama sisi. Caranya gimana? Gambar garis horizontal biar gampang. Panjangnya samakan dengan panjang si jari-jari jangka. Karena ini tadi panjangnya 5 cm, maka misalnya akan menggambar garis horizontal dengan panjang 5 cm. Kasih titik A dan B. Sudah? Kalau sudah, jari-jari jangka 5 cm ini, nih, jari-jari jangka 5 cm ini, kalian bikin setengah lingkaran. Seperti ini. Kemudian dari titik A juga setengah lingkaran. Nah, nanti akan ada titik perpotongan di sini. Ini adalah titik C. Kalau sudah, silahkan tarik garis dari B ke C. Dan dari A ke C. B ke C dan A ke C. Selamat, Anda telah menggambar segitiga sama sisi dengan panjang sisi 5 cm. Cek di setiap sisinya, apakah panjang sisinya 5 cm. 5 cm. Nah, baik. Demikianlah teman-teman cara menggambar sudut-sudut istimewa yang telah kita lakukan. Sudut 90 derajat, sudut 60 derajat, sudut 120 derajat,
sudut 30 derajat, dan segitiga sama sisi. Selanjutnya, misalnya akan menjelaskan bagaimana cara membatik dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Miss Noni menggunakan istilah membatik dengan sudut-sudut istimewa. Kenapa? Karena kita akan menggambar sudut-sudut istimewa itu dengan cara berulang, sehingga seolah-olah membentuk suatu pola batik. Silakan teman-teman ambil kertas A4. Setelah itu teman-teman silakan lipat menjadi 2. Kita mau membentuk ininya dulu ya, space atau bidang gambarnya supaya gampang. Jadi Miss Sony bikinnya dengan cara melipat dulu menjadi 2 kertasnya seperti ini. Setelah dilipat menjadi 2, lipat lagi menjadi 2. Yang portrait ya. Nah, nanti akan terbentuk 4 bidang seperti ini. Setelah itu dari arah portrait kita belah lagi menjadi 2. Ini kita mau membentuk bidang gambarnya dulu ya teman-teman. Jadi saya akan bagi 2 lagi dulu kertasnya. Seperti ini. Kemudian saya belah lagi menjadi 2. Usahakan rapi ya teman-teman. Setelah itu teman-teman buka. Nah, kalau teman-teman buka, nanti di sini akan terlihat sebuah kotak atau persegi panjang yang terbentuk dari lipatan kertas. Akan ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 16 kotak. Nah, 16 kotak inilah yang akan menjadi bidang gambar sudut istimewa kita dengan membentuk pola batik. Kemudian setelah mendapatkan bidang gambar, kita mulai membentuk polanya. Teman-teman silahkan pilih salah satu sudut istimewa yang mau digunakan. Apakah mau menggunakan sudut 60 derajat, 90 derajat, 45 derajat, 120, atau 30. Bebas. Silakan teman-teman pilih salah satu. Oke. Nah, sekarang Miss Tony mau milih sudut 60 saja. Biar ya nggak apa-apa sih, pengen aja pakai sudut yang 60 derajat. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kalian gambar dulu sudut 60 derajat. Gimana caranya? Kalian gambar garis dulu kan? Gambar garis dulu dengan panjang 5 cm ya. Oke, tapi yang sekarang Miss Tony mau pakai panjangnya 6 cm. Nah, udah dapat nih. Dari panjang 6 cm ini, saya mau pakai jari-jari lingkarannya 4 cm aja deh, biar bisa ada banyak space untuk kita hias. Oke, sudah. Saya bikin jari-jari jangkanya 4 cm. Saya mulai menggambar sudut 60 ya, teman-teman. Ini. Kan? Ini. Setelah itu, titik perpotongannya dari sini. Kita bentuk. Nah, dapat titik potong di sini. Ingat, busur lingkarannya jangan dihapus. Itu akan menjadi dasar kita untuk menghias. Oke, bikin dulu sudutnya 60 derajat. Tandain dulu. Nah, setelah itu di kotak selanjutnya, kita mulai lagi dari 0, bikin lagi garis mendatar 6 cm, ambil jangkanya, panjangnya 4 cm, dari sini bikin lagi setengah lingkaran.
Busur-busur lingkarannya jangan ada yang dihapus ya teman-teman. Gunakan untuk hiasan kalian nanti. Kalian kembangkan. Terus cari perpotongannya. Dapat perpotongannya. Tarik garis dari titik ini ke titik B. Panjang. Ya, kasih tanda 60. Lagi dari titik potong antar bidang bikin garis 6 derajat. Setelah itu ambil jari-jari jangkanya, bikin lagi setengah lingkaran. Setelah itu titik, bikin perpotongan. Setelah itu dapat titik D, saya tarik garis. Ya, ambil. Nah, kemudian ambil lagi di bidang yang terakhir, bikin garis horizontal 6 cm. Jari-jari tidak berubah dari tadi 4 cm. Kita bikin 60 derajat dulu. Nah, ini kan kepotong. Di sini nanti akan kepotong, tidak apa-apa. Kemudian dari titik ini teman-teman ambil potongannya. Setelah itu tarik garis dari sini sampai sini. 60 derajat. Nah, oke, sudah satu bidang nih. Nah, dari sini kita mulai menghias teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan ambil spidolnya, terus kita mulai hias. Misalnya saya mau bikin ininya, saya warnain menjadi merah. Nah, ini udah mulai bebas. Jadi kalau udah satu bidang terbentuk, sudah mulai bebas, teman-teman silahkan mulailah berkreasi bagaimana caranya supaya terbentuk suatu seni dalam matematika. Ya, ini bebas. Silahkan dihias semau kalian saja. Warna-warni bebas. Ingat, busur-busur lingkarannya jangan ada yang dihapus, tapi jadikan dasar untuk membuat suatu hiasan. Lagi. Nah, mulai terbentuk ya. Kemudian kalian silahkan tambahkan lagi. Misalnya saya mau kuning. Nah, ini seperti ini. Jadi, busur-busur lingkaran yang digunakan untuk membentuk sudut 60 derajat, ini saya jadikan bahan patokan. Nah, setelah itu, silakan mulai dihias. Misalnya, saya mau bikin gini. Karena ini berulang, maka sama seperti kita membuat batik. Kan? Berulang. Ini baru satu baris ya teman-teman. Kalian harus membuat 4 baris. Ini contoh misalnya bikin satu baris aja. Oke. Nah, terus misalnya mau lagi dikasih yang lucu-lucu, boleh. Misalnya di sini saya mau terus ada lagi, saya ganti warna lagi. Misalnya saya mau bikin ini jadi lebih bervariasi.
Oke. Teman-teman sekali lagi ya, ini cara menghiasnya bebas. Sesuka kalian, mau bagaimana. Silahkan kerahkan jiwa seni kalian. Oke. Nah, this is the most fun to do, right? Kita udah menggambar sudut istimewa, yang perlu kita lakukan hanya tinggal menghiasnya saja menjadi menarik. Seperti itu. Sudah? Ini contoh aja ya, tidak harus seperti ini. Ini hanya gambar saya aja. Jadi kalian bebas mau gambar seperti apa. Oke, ini saya mau tambahin. Mulai terbentuk berulangnya. Nah. Sudah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah contoh satu baris pola batik yang sudah kita lakukan. Ini versi Miss Tony, kalian bikin versi kalian sendiri, silakan kembangkan imajinasi dan kreativitas kalian. Nanti di baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, kalian boleh ulangi lagi baris pertama ke baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, sehingga akan membentuk suatu pola yang sama. Atau misalnya baris pertama 60, kedua saya mau 90, ketiga 60, keempat 90 boleh. Oke, jadi boleh menggunakan sudut istimewa lebih dari satu. Tapi kalau satu boleh atau enggak? Boleh. Jadi ini nanti diulangi lagi di sini, diulangi lagi di sini, diulangi lagi di sini pun boleh. Itu ya teman-teman ya. Silahkan kalian membuat proyeknya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom, misalnya akan buatkan kantong untuk mengumpulkan tugasnya. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan Miss Noni mengenai membatik dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Bila ada pertanyaan, silahkan menghubungi Miss Noni. Miss Noni akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.